Baiklah, kita mulai. Ini adalah tampilan awal dari After Effects project baru. Di dalam After Effects terdapat yang namanya composition. Ini adalah seperti lembar kerja di mana kita akan mengedit efek. Untuk membuatnya kita klik composition, kemudian new composition. Di sini ada berbagai pilihan project atau composition yang dapat kita gunakan sesuai kebutuhan. Saya akan mencoba preset menggunakan PAL D1 DV. Ukurannya seperti ini. Anda dapat menyesuaikan preset tadi sesuai kebutuhan. Di sini ada aspek rasionya. Saya coba pilih square pixel. Kemudian di sini yang penting adalah duration. Ini adalah lama dari efek yang akan kita buat. Saya akan mencoba membuat 6 detik. Klik OK. Ini adalah tampilan dari composition yang telah kita siapkan. Di sini ada lembar kerja atau untuk preview juga bisa. Kemudian di sini adalah project yang nantinya akan berisi elemen-elemen yang akan kita edit. Dapat berupa file video, suara, file Photoshop karena Adobe mensupport produk dari Adobe yang lain seperti Premiere, Photoshop. Jadi kita dapat menggunakan materi itu untuk kita edit. Di sini ada untuk preview, play. Bawahnya ada panel-panel lain yang dapat kita gunakan. Kemudian pada bagian atas ini adalah tools untuk berbagai kebutuhan, menggerakkan, zoom, rotate. Kemudian pada bagian bawah adalah timeline. Kita akan coba mengimport file Photoshop. Klik file, import file. Saya sudah menyiapkan file Photoshop yang terdiri dari 3 layer. Di dalam After Effects kita dapat memanggil per layer. Ini adalah import file Photoshop tadi. Kita akan coba layer background terlebih dahulu. Kita pilih dimensinya sesuai dengan layer size. Klik OK. Di sini sudah masuk background. Kita lakukan hal yang sama untuk layer yang lain. Pilih layer kedua. Di sini sudah ada 2 layer. Kita import satu lagi, layer terakhir. Sudah masuk kepada bagian project. Kita akan memasukkan ke dalam media editingnya. Kita coba masukkan background layer yang lebih dulu. Kita letakkan di tengah. Kemudian pada bagian selanjutnya, bagian layer paling atas, langkah selanjutnya adalah kita menganimasikan atau menggerakkan setiap layer ini sehingga akan menjadi footage video yang menarik. Ini misalnya dapat digunakan untuk title atau untuk opening. Caranya adalah sebagai berikut. Paling bawah adalah layer background. Ini kita akan buat statis, tidak bergerak. Jadi biar lebih aman, kita akan menguncinya. Nah, pada bagian ini timeline, ini adalah properti dari setiap objek. Pada bagian background di sini adalah menggembok. Kita kunci. Kemudian kita akan mengolah bagian lingkaran. Biar lebih mudah, kita hidden dulu dengan mengklik lambang mata di sini. Kita akan mengedit bagian lingkaran terlebih dahulu.
Sebagai contoh, saya akan mencoba menggerakkan lingkaran tersebut. Ini adalah properti dari objek di Adobe After Effects. Kita akan pilih position terlebih dahulu. Sistem dari pergerakan ini menggunakan keyframe. Kita akan menentukan frame pertama, kemudian frame kedua, dan selanjutnya. Sebagai contoh, kita akan membuat keyframe pertama. Kita letakkan time indikator ini di detik ke-0. Kita gerakkan, kita geser ke sini. Artinya posisi detik awal dia berada di sini. Untuk selanjutnya kita gerakkan pada menit ke-2 misalnya. Kita tentukan dulu keyframe positionnya dengan mengklik add keyframe. Sudah muncul tanda kuning titik ini. Kemudian kita gerakkan ke misalnya bagian atas. Gerakan selanjutnya pada frame keempat, kita klik add keyframe, kita gerakkan ke samping bawah misalnya. Kemudian pada detik kelima kita add keyframe, dia kembali ke posisi awal, pas di tengah. Kita coba preview atau menggunakan tombol first frame ini, kemudian kita play, klik, atau spasi. Kira-kira seperti ini. Kita dapat mengedit path dari atau jalur dari pergerakan ini dengan mengubah atau membentuk jalurnya seperti ini. Sehingga nantinya akan lebih halus. Demikian tadi contoh bagaimana menggerakkan sebuah objek di dalam After Effects. Kalau kita melihat elemen yang lain, di sini ada juga rotation. Prinsipnya sama dengan yang sebelumnya, kita masih menggunakan keyframe. Kita akan merotasi objek ini sehingga akan tampak bergerak lebih bagus. Untuk rotasi di sini ada formatnya 0 kali berapa derajat, artinya berapa putaran berapa derajat. Ya, kita coba di detik ke-0 kita posisinya masih sama. Kemudian di detik ke-4 kita akan putar sejauh 360 derajat atau kembali ke 0. Kita klik keyframe yang kedua, berputar satu kali, kembali ke 0 derajat. Ini sama dengan 360 derajat. Kalau kita coba, maka objek akan berputar. Kita juga dapat
menganimasikan, misalnya scale ini adalah besarnya objek. Kita coba klik keyframe pertama di detik ke-0, kita aktifkan dulu, sudah muncul di sini. Kita buat skalanya misalnya 50% atau dapat diketik 50%. Kemudian pada detik ke-5 akan bergerak berubah menjadi 100%. Untuk rotation sebaiknya kita letakkan di detik ke-5 agar serempak. Kita coba. Oke, sepertinya kita cukup untuk objek yang pertama. Kemudian kita akan menganimasikan objek paling atas, yaitu tulisan. Prinsipnya sama, cuma kita akan coba kita munculkan dulu tulisan ini. Kita akan memulai objek yang paling atas ini muncul pada detik ke-5. Begitu lingkaran berada di tempatnya, maka kita akan muncul objek terakhir. Jadi seperti ini nanti. Agar lebih bagus, kita coba keyframe pertama untuk objek paling atas atau gambar Vespa ini sebesar 10% untuk 10% untuk opacity-nya. Kemudian pada detik terakhir dia akan kita buat opacity-nya sebesar 100%. Kita dapat menggunakan variasi yang lain, misalnya kita beri efek scale. Kita coba efek scale. Di frame pertama ukurannya dari 50%. Di menit terakhir kita beri keyframe ukurannya 100%. Kita coba play. Ini adalah bagian pertama dari latihan awal menggunakan After Effects. Selamat mencoba.